Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin ada yang komentar nggak suka motor Yamaha karena kalau rusak gantinya harus sepaket ya. Ada juga yang ngomong rusak ISC terus bumper oli gitu. Kalau bumper oli udah beberapa kali penulis jelaskan ya, bahwa ya di Honda pun terjadi, baik cc kecil ataupun cc besar. Kalau fuel dilution terutama terjadi pada mesin kompresi tinggi. Terus untuk soal rusaknya, nah untuk soal rusak ini kita harus lihat secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan itu maksudnya ya termasuk biaya servis, termasuk seberapa sering kerusakan itu terjadi. Nah, dalam bahasan kali ini kita abaikan yang berhubungan dengan oli mesin ya. Jadi yang berhubungan dengan oli mesin itu seperti misalnya rock roller, tensioner, apa mana? Bearing ya. Jadi kita abaikan itu semua karena ya itu biasanya sumbernya adalah dari pelumas. Jadi begitu pakai oli yang bagus pasti akan sangat minim walau itu motornya yang ya disebut paling ringkih ya. Jadi untuk soal yang lain-lain ini ya, seberapa sering masalah itu terjadi. Jadi kita nggak bisa menilai suatu merek itu nggak awet kalau kita tidak membandingkan dengan yang lain. Dan kita harus lihat di kilometer berapa kejadiannya itu. Memang saya di Yamaha yang baru yang sudah dilengkapi dengan ACG terutama untuk mesin 155 ya, itu ada masalah sensor CKP, ada masalah error 12 sensor CKP apa mana sing sijine mana bumper oli ya, enggak kita bahas. Soket kebakar ya. Memang benar ada kasus itu, tapi lihat itu terjadi berapa kilometer. Kalau yang penulis lihat sih problem itu terjadi mulai dari 30.000 sampai 60.000. Dan ya perulangannya seperti itu. Kalau yang soket kebakar setelah diganti biasanya nggak akan ada masalah lagi. Jadi soket kebakar ya wes, begitu diganti apapun lah ya, karena banyak solusinya itu ya ternyata jadi nggak mengalami lagi. Ada yang pakai cara merepotkan, ada yang pakai cara simple, tapi ya kebanyakan solusi itu bekerja dengan baik gitu loh. Terus kalau untuk sensor CKP-nya menurut penulis itu lebih dari oli ya, problemnya oli. Jadi sensor CKP itu seringnya diperlihatkan dalam kondisi hitam, katanya kotor, kena debu. Kalau menurut penulisnya karena rembesan oli. Rembesan oli ya ada beberapa faktor ya. Olinya yang cepat rusak, terus telat ganti olinya, terus apa mana? Ya salah pilih merek lah bis. Jelas bahwa beberapa merek oli itu memang bakat bikin seal rembes. Masalahnya seal itu tipenya macam-macam. Jadi ya kita harus jaga-jaga terhadap merek-merek yang berbeda-beda ya, tergantung dari sealnya. Tapi biasanya kalau
bahan olinya murni, maka ya obatnya adalah cari oli yang nggak murni. Jadi biasanya sih yang resep ideal itu adalah oli ester. Masalahnya oli ester itu kadang dikombinasikan dengan bahan oli yang kurang begitu baik. Yang jadi masalah itu ya kalau orang kemudian memilih menghindari merek Yamaha karena masalah-masalah itu, tapi terus kemudian larinya ke Honda. Nah ini lucu ya, karena di Honda itu ada lebih ya, karena ya selain dari faktor kualitas, bagian pelumasnya, cairan-cairannya itu levelnya ada di bawahnya Yamaha atau ya Suzuki. Padahal cairan-cairan tersebut sangat penting sekali. Seperti misalnya minyak rem. Minyak rem punya Honda itu entah mengapa kok ada yang bikin karatan, ada yang bikin macet, ada yang bikin rembes dari sistem remnya. Dan masalah ini sporadis ya, bisa beda-beda antara konsumen satu dengan yang lain. Terus yang sulit juga itu contohnya adalah dari CVT. Dari stempetnya CVT ya Honda itu paling buruk dari ya merek yang beredar lah. Penulis sudah pernah coba uji pemanasan juga, wah wis jeleknya amit-amit lah, nggak layak dipakai untuk pelumas. Jadi nggak heran bila di Honda itu sering terjadi masalah pada CVT-nya. Jadi motor itu bisa rusak CVT-nya dalam hitungan 10.000 km. Jadi sebelum 10.000 km itu jadi banyak keluhan. Bahkan ada yang 1.000 km pun sudah mengeluh. Belum lagi karena desain rollernya yang gak tepat gitu loh. Jadi rollernya desainnya nggak simetris. Jadi kalau ada sedikit miss pemasangan tertentu gitu, gelodakan, getar, terutama pada saat idling. Belum lagi geredek atau ya kalau yang tipe-tipe terbaru ceket. Jadi kalau sudah dipakai lama, macet-macetan, motor bisa macet, nggak bisa didorong karena ampas koplingnya nempel ke rumah koplingnya, nggak bisa gerak motor jadinya. Tentu juga ada masalah-masalah lain, tapi ya kembali lagi itu seringnya ke pelumas. Yang jadi masalah itu kan karena CVT pelumasnya itu biasanya bawaan dari motor. Jadi untuk ganti itu orang ya jarang ada yang mau melakukan. Mungkin ada istilahnya perawatan CVT ya, servis CVT. Masalahnya ketika servis itu stempet penggantinya pun kualitasnya juga buruk. Ya baik di dealernya maupun di bengkel luar biasanya sama saja. Tentu ada pengecualian juga ya, ada bengkel-bengkel yang memilihkan stempet yang kualitasnya bagus. Tapi rasanya kok jarang sih. Kebanyakan bengkel milih yang merek murah, nggak nyari yang bagus beneran. Kalau soal oli yang namanya ganti rock roller, ganti bearing noken as, wis kebiasaan lah motor manapun. Cuma yang Honda biasanya lebih parah karena ya rekomendasi kekentalannya yang jauh lebih encer. Jadi kalau 10W40 perlindungannya masih sedikit lebih baik lah ya. Penulis ngomong sedikit karena ya kualitas oli ini sama-sama jeleknya. Kalau dibandingkan oli rekomendasi ya jauh lah, jauh sekali.
contohnya nih, sekarang penulis pakai oli Mediterranean Bio. Di motor penulis ini 300 km saya halus, dipakai kencang sih enak ya. Seperti tadi di jalan lurus, penulis sempat jalan di atas 100 cukup lama kan. Kalau pakai oli dealer, mau yang Yamaha Loop, mau yang AHM boleh, yes. Mustahil bisa begitu. Oh iya, untuk masalah Honda itu biasanya juga dari pompa ya, terutama untuk mereka yang suka ngebut. Ini masalahnya ya bisa karena material juga, ya pemilihan bulan dan oli mesin ya. Jadi ada yang ganti bulan sembuh, ada yang butuh beli part aftermarket, pompa aftermarket baru beres. Karena ya ada yang menunjukkan pompa beli orisinil itu dalam kondisi baru pun sudah cacat, sudah nggak beres. Untuk seal juga begitu. Seal orisinil pun ditunjukkan ada cacatnya juga. Jadi ya memang pengendalian mutu di spare part Honda itu termasuk sangat kurang, walau standar software organisasinya sudah sangat tinggi. ERP ini sangat canggih, pakai sistem barcode, pakai sistem yang sangat terintegrasi. Cuma sayangnya keputusan manajerialnya dalam soal kualitas itu ya terlalu buruk. Jadi walau harga motor bisa dibilang paling mahal di kelasnya, tapi ya untuk kualitas sangat jauh di bawahnya. Jadi kalau memang menghindari motor Yamaha karena alasan-alasan tersebut, ya solusinya adalah beli motor Yamaha yang belum pakai ISS. Di Yamaha jenenge SSS ya, start stop system, stop start system, bola wis apa pokoknya SSS yang biasanya kalau berhenti mesinnya jadi mati sendiri. Itu problemnya adalah kalau kata pemirsa, arus yang dialirkan lewat kabelnya itu terlalu besar, baik saat awalnya ataupun saat berhenti. Katanya kalau starter motor lebih dari 1 detik itu biasanya langsung kosong gitu katanya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.